Di sebuah tanjung yang sunyi, tersimpan rahasia tentang pohon kehidupan yang buahnya berwarna kuning cemerlang bak mahkota raja. Kisah ini bermula dari pengorbanan seorang putri yang cintanya pada tanah kelahiran tidak pernah padam, meski ia harus terasing di ujung dunia yang tidak dikenal oleh siapapun. Narendani adalah seorang putri dari etnis Melayu pesisir, yang memiliki kulit kuning langsat yang sangat halus. Rambut hitamnya lurus panjang hingga mencapai pinggang, memberikan kesan anggun di setiap langkahnya. Dengan tinggi badan 165 cm, ia tampak seperti bunga bakung yang tetap tegak meski dihantam angin laut yang sangat kencang di pengasingan. Ia dibuang ke sebuah pulau terpencil karena menolak pernikahan politik yang dipaksakan oleh penguasa zalim di tanah kelahirannya. Narendani hanya ditemani oleh deburan ombak dan pasir putih yang membentang luas tanpa ada seorang pun manusia yang menyapa. Setiap pagi, ia duduk di tepi pantai sambil menatap ke arah barat, tempat di mana kerajaan leluhurnya berada di balik cakrawala yang sangat jauh. Kesepian mulai menggerogoti jiwanya, namun Narendani tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menyerah pada nasib yang sangat kejam. Ia menghabiskan waktu dengan merapikan gubuk sederhananya, dan mengumpulkan kerang-kerang kecil sebagai teman bicara, di kala malam yang sangat sunyi. Meskipun hidup dalam kekurangan, keanggunan seorang putri tetap melekat erat pada caranya berbicara kepada alam semesta dan Sang Pencipta. Harapannya untuk pulang tetap menyala seperti api kecil yang tidak pernah padam di dalam dadanya yang mulai terasa sangat sesak. Ia selalu membayangkan saat-saat ia bisa memeluk ibunya kembali, dan mencium aroma tanah kelahiran yang sangat ia rindukan setiap detiknya. Narendani percaya bahwa setiap penderitaan yang ia alami memiliki tujuan besar yang belum bisa ia pahami secara utuh pada saat ini. Suatu hari, kerinduan yang sangat mendalam memuncak hingga Narendani tidak mampu lagi menahan rasa pedih di dalam hatinya yang terluka. Ia bersimpuh di atas pasir pantai sambil menutup wajahnya, dengan kedua telapak tangannya, yang mulai terlihat agak kasar karena bekerja. Air mata mulai mengalir deras dari matanya yang indah, membasahi pipinya yang kemerahan, akibat terpapar sinar matahari siang yang sangat terik. Ajaibnya, air mata yang jatuh ke pasir tidak langsung meresap hilang seperti air biasa yang jatuh ke tanah yang kering. Air mata itu berubah menjadi butiran-butiran cair berwarna emas, yang berkilauan di bawah cahaya matahari, yang sangat menyengat pada hari itu. Narendani terkejut melihat keajaiban tersebut, namun ia terlalu larut dalam kesedihan untuk memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di bawah kakinya. Ia terus menangis hingga energinya habis, memohon kepada Sang Pencipta, agar rasa rindu ini bisa tersampaikan kepada orang-orang yang ia cintai. Butiran air mata emas itu mulai berkumpul dan perlahan-lahan membentuk sebuah bulatan kecil yang sangat keras, namun memiliki permukaan yang sangat halus. Narendani merasakan sebuah kehangatan muncul dari bulatan tersebut, seolah-olah ada nyawa yang sedang berdetak di dalam benda misterius yang baru saja tercipta. Tanpa ia sadari, tangisannya telah melahirkan sebuah pusaka yang menyimpan seluruh memori dan cinta tulusnya terhadap tanah air yang sangat ia dambakan. Benda itu berkilau dengan warna kuning gading yang sangat cantik, berbeda dengan segala jenis buah atau batu yang pernah ia lihat sebelumnya. Narendani memeluk benda itu sebelum akhirnya ia tertidur, karena kelelahan yang luar biasa di pinggir pantai yang sangat tenang tersebut. Beberapa waktu kemudian, sebuah kapal nelayan yang tersesat akibat badai besar mendarat secara tidak sengaja di pulau tempat Narendani berada. Kapal itu dipimpin oleh seorang pemuda bernama Galang, yang memiliki kulit coklat gelap yang sangat kontras dengan pakaian putihnya. Galang memiliki rambut hitam pendek yang agak kasar dan tinggi badan mencapai 180 cm, dengan otot lengan yang tampak sangat kuat. Galang menemukan Narendani yang sedang jatuh pingsan di tepi pantai dengan sebuah buah kuning aneh yang tergeletak tepat di samping kepalanya. Ia merasa iba melihat kondisi gadis itu, yang tampak sangat lemah, namun tetap memancarkan aura kemuliaan yang tidak bisa disembunyikan. Galang segera memberikan air minum dan membantu Narendani untuk bersandar di bawah pohon peneduh, agar ia bisa segera siuman dari pingsannya. Saat Narendani terbangun, ia merasa sangat ketakutan, karena sudah sangat lama, ia tidak melihat wajah manusia lain di pulau terpencil tersebut. Namun, tatapan mata Galang yang sangat tulus, dan cara bicaranya yang sopan membuat Narendani perlahan-lahan mulai merasa tenang dan aman. Galang bertanya tentang buah kuning yang ia temukan, dan Narendani menceritakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya yang lahir dari kesedihan.
Galang merasa bahwa buah itu bukanlah buah biasa, melainkan sebuah pusaka yang memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan di tanah yang gersang. Ia mengajak Narendani untuk ikut bersamanya pulang. Namun Narendani merasa bahwa ia belum diizinkan oleh takdir untuk meninggalkan pulau itu secara fisik. Narendani hanya menitipkan buah kuning gading tersebut kepada Galang untuk dibawa kembali ke dunia luar, agar bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Galang membawa buah gading itu kembali ke desanya, yang saat itu sedang dilanda kekeringan yang sangat hebat, dan kelaparan yang sangat parah. Ia menanam buah itu di pusat desa sesuai dengan bisikan Narendani, yang mengatakan bahwa buah itu harus tumbuh di tempat yang paling membutuhkan. Hanya dalam satu malam, sebuah pohon tinggi dengan batang yang sangat lurus, dan daun yang melambai indah, mulai tumbuh dari dalam tanah. Pohon itu adalah kelapa gading pertama di dunia, yang buahnya berwarna kuning emas persis seperti air mata yang pernah dijatuhkan oleh Narendani. Saat buahnya matang dan dibelah, air di dalamnya terasa sangat manis dan segar, mampu menghilangkan rasa haus serta menyembuhkan berbagai macam penyakit. Penduduk desa sangat bersyukur, karena pohon itu seolah membawa berkah yang tidak terhingga dari Sang Pencipta untuk menyelamatkan mereka dari bencana. Setiap tetes air kelapa gading tersebut membawa rasa damai yang sama dengan apa yang dirasakan Narendani saat ia merindukan tanah kelahirannya sendiri. Warna kuning emas pada kulit buahnya menjadi pengingat bahwa penderitaan seorang putri telah berubah menjadi pusaka yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia. Galang menjaga pohon itu dengan sangat baik, sambil selalu mengingat janji Narendani bahwa ia akan selalu hadir dalam setiap embusan angin pantai. Keajaiban pohon ini mulai terdengar hingga ke seluruh penjuru negeri, membuat banyak orang datang untuk mencicipi manisnya air dari tangisan sang putri. Galang menyadari bahwa meskipun Narendani masih terasing secara fisik, jiwanya kini telah pulang dan menyatu dengan setiap tanah yang ditanami pohon tersebut. Kelapa gading bukan lagi sekadar buah, melainkan simbol kesetiaan yang tak akan pernah bisa dibuang atau dilupakan oleh sejarah manusia. Tahun demi tahun berganti, dan Galang tetap setia menjaga ladang kelapa gading yang kini telah berkembang menjadi sangat banyak di pesisir desanya. Ia sering bercerita kepada anak-anak muda tentang asal-usul pohon tersebut agar mereka selalu menghargai setiap tetes air yang mereka minum. Galang menjelaskan bahwa rasa manis yang mereka rasakan sebenarnya adalah saripati dari doa dan harapan yang tulus dari seorang manusia yang teraniaya. Ia juga menceritakan tentang sosok Narendani yang mungkin sekarang sudah menjadi legenda di pulau terpencil yang sangat sulit untuk ditemukan oleh peta biasa. Penduduk desa mulai menganggap kelapa gading sebagai tanaman suci yang harus dijaga keberadaannya, agar berkah di desa mereka tidak pernah hilang kembali. Mereka belajar bahwa sesuatu yang terbuang oleh tangan manusia, bisa menjadi pusaka yang sangat mulia di tangan Sang Pencipta yang Maha Adil. Kisah tentang Narendani akhirnya sampai ke telinga raja baru di tanah kelahirannya, yang merasa sangat menyesal atas perlakuan leluhurnya di masa lalu. Raja tersebut memerintahkan pencarian besar-besaran untuk menjemput Narendani kembali, dan memberikannya penghormatan yang layak sebagai pahlawan yang membawa kehidupan. Namun, saat para pengawal sampai di pulau terpencil itu, mereka hanya menemukan hamparan hutan kelapa gading yang sangat luas dan indah. Narendani telah tiada, namun keberadaannya tetap terasa melalui lambaian daun-daun kelapa yang tertiup angin laut yang sangat sejuk dan menenangkan jiwa. Ia telah memilih untuk menjadi bagian dari alam, memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang merasa haus atau kesepian di pesisir pantai tersebut. Namanya abadi dalam setiap helai janur kuning, yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai upacara adat sebagai lambang kesucian dan kemuliaan. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang dengan niat jahat untuk memonopoli seluruh hasil panen kelapa gading di desa Galang. Saudagar itu membawa pasukan bersenjata dan mencoba menebang pohon kelapa gading pertama yang ditanam Galang, untuk diambil inti emas di dalamnya. Galang yang sudah mulai menua tetap berdiri tegak di depan pohon tersebut, memegang erat tongkat kayunya dengan penuh keberanian yang sangat luar biasa. Ia memperingatkan saudagar itu bahwa pohon ini tidak bisa dimiliki oleh satu orang saja, karena ia adalah milik seluruh rakyat yang membutuhkan pertolongan. Namun, keserakahan telah membutakan mata saudagar itu, hingga ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang Galang, dan menebang pohon pusaka tersebut dengan kapak baja. Saat kapak itu menyentuh batang pohon, sebuah ledakan cahaya kuning emas muncul, dan memukul mundur semua orang yang berniat jahat tersebut. Air mata Narendani yang tersimpan di dalam pohon itu seolah bereaksi terhadap energi negatif dan berubah menjadi pelindung gaib yang sangat kuat sekali.
Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan badai besar datang menghantam kapal milik saudara. Masyarakat menyadari bahwa pusaka ini hanya akan memberikan manfaat bagi mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus untuk sesama. Kekuatan goib dari pohon ini menjadi pagar pelindung alami bagi desa Galang dari segala bentuk ancaman luar yang ingin mengganggu kedamaian mereka. Pada suatu malam yang sangat tenang, dengan bulan purnama yang bersinar sangat terang, Galang melihat sesosok bayangan wanita cantik di bawah pohon kelapa gading. Wanita itu memiliki kulit kuning langsat dan rambut hitam lurus panjang, yang berkilauan terkena cahaya rembulan yang sangat lembut di malam hari. Galang segera mengenali bahwa sosok itu adalah Narendani, yang tampak jauh lebih muda dan sangat bahagia, dengan senyuman yang sangat tulus. Narendani berterima kasih kepada Galang karena telah menjaga pusaka air matanya, dan menyebarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia yang sangat luas ini. Ia mengatakan bahwa tugasnya telah selesai dan kini ia bisa beristirahat dengan tenang, di pangkuan Sang Pencipta yang selama ini selalu menjaganya. Narendani memberikan sebuah benih kelapa gading terakhir yang berwarna emas murni kepada Galang, sebelum akhirnya ia menghilang menjadi butiran cahaya kecil. Galang menanam benih itu tepat di makamnya sendiri beberapa tahun kemudian, sebagai lambang persahabatan sejati yang melampaui batas ruang dan waktu yang fana. Dari makam Galang, tumbuhlah pohon kelapa gading yang paling indah dan paling subur di antara semua pohon yang pernah ada di dunia ini. Orang-orang menyebutnya sebagai pohon kesetiaan, tempat di mana setiap pasangan yang ingin berjodoh akan datang untuk memohon restu dan keberkahan hidup. Kisah cinta dan kerinduan ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa apa yang lahir dari hati akan selalu kembali ke hati manusia lainnya. Narendani telah pulang ke tanah kelahirannya bukan dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud setiap tegukan air kelapa yang manis dan segar. Ia tidak lagi menjadi putri yang terbuang, melainkan menjadi ibu kehidupan bagi seluruh pesisir, yang kini tidak lagi merasakan kehausan yang sangat pedih. Kini, kelapa gading telah tersebar ke seluruh pelosok bumi, menghiasi taman-taman istana hingga halaman rumah penduduk sederhana yang tinggal di pedalaman desa. Setiap kali orang melihat buahnya yang kuning cemerlang, mereka akan teringat pada kisah Narendani, yang mengubah penderitaan menjadi sebuah anugerah yang sangat indah. Warisan pusaka yang terbuang ini telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar di tengah kegelapan dunia. Para nelayan sering melihat cahaya kuning di kejauhan saat mereka sedang melaut di malam hari, yang mereka yakini sebagai petunjuk arah dari roh sang putri. Kelapa gading menjadi teman setia bagi setiap pengembara yang haus dan setiap jiwa yang merindukan kehangatan sebuah keluarga di tanah perantauan yang jauh. Tidak ada lagi air mata kesedihan yang terbuang percuma, karena semuanya telah berubah menjadi kristal-kristal kehidupan yang manis dan sangat menyegarkan bagi jiwa. Narendani dan Galang telah tiada, namun nilai-nilai yang mereka tinggalkan akan tetap tumbuh subur selama pohon kelapa gading masih berdiri di atas bumi ini. Setiap janur yang kuning melambangkan harapan baru, dan setiap butir buahnya melambangkan hasil dari sebuah kesabaran yang sangat panjang dalam menghadapi ujian hidup. Kisah ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua, bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh jarak maupun oleh waktu yang terus berputar. Pesan moral dari kisah ini adalah, bahwa kerinduan dan penderitaan, jika dihadapi dengan ketulusan akan berubah menjadi berkah yang luar biasa bagi banyak orang di sekitar kita. Sebagaimana air mata Narendani yang berubah menjadi kelapa gading, janganlah kita berputus asa saat merasa terbuang, karena Sang Pencipta selalu memiliki rencana indah di balik setiap tetes air mata yang jatuh. Teruslah berbuat baik dan menjaga kesetiaan, karena pada akhirnya, kebaikan itulah yang akan menjadi pusaka abadi yang akan selalu dikenang oleh dunia selamanya.